Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pedang itu meledak dengan amarah, seperti gelombang dari langit dan bumi. Yang membuat kerumunan Fan Star semakin terkejut adalah bahwa pada saat pedang itu dilepaskan, mereka sama-samar melihat bahwa di balik pedang pencuri itu, sepertinya ada bagian yang muncul. Alam semesta. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Cahaya pisau itu menebas lurus keluar dan meluruskan alis Xie Feiling, dengan cara yang tanpa hambatan, menghancurkan segalanya, dan menebas ke mata asli alis Xie Feiling. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Dalam sekejap, Xie Feiling meratap karena sakit kepala, dan awan jahat di sekitarnya melonjak dan kacau. Bagaimana bisa? Tanda seru. Satu pisau. Pisau lain. Bukankah itu berarti pedang kaisar pedang gila jatuh ke tangan pencuri ini, dan itu bukan lagi pedang kaisar? Mengapa? Pisau itu dipotong. Tampaknya, langit pisau pencuri ini. Dalam cahaya pedang, adalah surga pencuri, dan dia adalah penguasa langit dan bumi. Ledakan. Namun, mata sejati Raja Jahat juga layak menggunakan cara jahat untuk menghancurkan 10.000 cara. Setelah terpecah menjadi dua oleh cahaya pedang, mata Qin Yichen, yang masih tak terbendung, tampak menembus ke dalam pikirannya. Dalam sekejap, Qin Yichen gemetar terus-menerus, dan bahkan pola indah artefak Kaisar Bihai di tangannya menjadi jahat dan menakutkan. Qin Yichen gemetar untungnya. Pada saat ini, Chuan Xinlu sedang berlari, dan Taoisme bawaan Heze melonjak, membuatnya mendengar minuman Li Suyun yang rendah. Saudara Feng, maafkan aku. Li Suyun menggertakkan giginya, semangat juangnya tinggi, dan dia tiba-tiba menyerang. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen melihat semuanya seperti kemiringan dan subversi. Bahkan keengganan dan ketidakberdayaan Li Suyun membangkitkan keganasan Qin Yichen yang mengerikan, yang membuatnya memikirkan pertempuran berdarah antara Jiu Li dan manusia. Mati. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Qin Yichen menutup matanya, dan karena kekuatan ilahi melonjak di sekitarnya, senjata kekaisaran Bihai tiba-tiba menembus, dan dalam sekejap, itu menembus tubuh Tao Li Suyun yang kekar. Wajah yang terakhir pucat, dan dia tiba-tiba menamparkan tubuh tombaknya, takut dia akan marah oleh langit. Terlibat dalam tubuh. Namun, pemandangan ini jatuh ke mata Kaisar Jiu Li, tetapi ada gelombang kemarahan, sampah, bahkan satu pukulan tidak bisa menghentikannya. Tapi kemarahan inilah yang membuat Qin Yichen kembali sadar, belum lagi Chuan Xinlu dan Taoisme bawaan Heze membuatnya jelas dan kuat. Qin Yichen menatap luka di perutnya dengan mata dan tangannya, dan aliran darah terus mengalir Li Suyun, yang diam-diam mengertakkan gigi dan mundur, tahu bahwa dengan kekuatan yang terakhir, dia bahkan tidak bisa menghentikan pukulannya sendiri. Qin Yichen melihat ke belakang lagi, dan melihat ekspresi Xiao Yuankui dingin, menutupi frustrasi itu. Matahari, bulan dan bintang-bintang melonjak dengan sinar cahaya, membuatnya naik ke langit, seperti peri. Xiao Yuankui memandang Putri Wenqing dan menggelengkan kepalanya perlahan. Wenqing, kamu menikah dengan orang yang salah. Sudah berapa tahun kamu menikah? Suamimu, seharusnya tidak begitu bodoh. Xiao Yuankui berbisik dan berubah menjadi anjing dewa berkepala 3. Namun, Putri Wenqing mengatupkan giginya dan mengarahkan tombak tajamnya ke langit. Aku menikah dengan orang yang salah? Apakah kamu menikah dengan orang yang benar? Hampir lupa, kamu menikah dengan putra Kaisar Surga. Namun, suamiku juga akan menjadi putra Kaisar Surga di masa depan. Tidak. Kayu. Dia lebih dari seorang kaisar. Dia pasti akan menjadi seorang kaisar dalam hidup ini. Dia pasti akan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Putri Wenqing dikelilingi oleh pola dewa kesalahan kekaisaran yang melonjak, dan sayap dewa menjarah dengan keras, membunuh segalanya seperti Valkyrie. Mata Qin Yichen bergetar, tetapi segera dia menemukan kedinginan yang dibutuhkan untuk pertempuran sengit. Dia membuang muka dan melihat wajah Xie Feiling cemberut. Pisau pencuri. Dan pupil vertikal dari mata aslinya dari Raja Jahat tampaknya terbagi menjadi dua. Dan untuk sementara, sulit untuk mengeluarkan cahaya jahat yang menembus segalanya. Ekspresi Qin Yichen tetap tidak berubah. Sikap dinginnya tetap tidak berubah. Dia melihat sampah klan Bais, dan Kaisar Bihai tersapu marah. Bum bum bum. Pusat kekuatan ini bereinkarnasi sebagai klan Bais yang sangat kuat, dan metode mereka selalu berubah. Tubuh daging dan darah dari klan Bais tampaknya dapat membawa mereka ke tingkat berikutnya. Di bawah pengepungan bersama, kekuatannya bergetar ke segala arah. Qin Yichen bertempur dengan sengit, dan dari waktu ke waktu dia mengorbankan kitab suci Tao bawaan Heze, dan lebih banyak jarum ilahi terbang, menembus tubuh klan Bais. Pada saat itu, Qin Yichen seperti dewa perang, dipenuhi dengan darah klan Bais, matanya merah, dan dia tiba-tiba menatap Tian Fei Weiyang dan Brigitte. Apakah Anda adik perempuan kaisar? Tampaknya Brigitte tidak perlu menjawab. Qin Yichen membunuh dengan pisau, Wukong ada di tangan, Jintu dan 10.000 tulang di kiri dan kanan, dan pisau itu memotong semuanya dengan amarah.
Dan adegan ini juga mengejutkan Tian Fei Wei Yang dan Brigitte. Anda tahu, sebelum datang ke klan Bais, pisau pencuri ini menderita kerugian besar, dan alat kekaisaran Bihai, yang dilemparkan dengan keras, berubah menjadi lelucon. Selir surgawi Wei yang awalnya berpikir bahwa dalam pertempuran ini, memberikan pisau pencuri ini kepada Fan Wanxing dan Xie Feiling akan cukup untuk melampiaskan penghinaan mereka. Tetapi siapa sangka bahwa Qin Yichen akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh mereka. Dengan teriakan, Brigitte mengorbankan teratai hijau, dan teratai hijau mekar. Ada seekor ular hijau mengangkat kepalanya dari tengah. Ketika ular itu muntah, ia menelan semua gelombang amarah yang menyapu Kaisar Bihai. Desir. Kelopak bunga teratai dibelah, seperti bilah teratai hijau. Ketika dihadapkan dengan 10.000 tulang, biru dan hitam saling bertautan. Kecemerlangan mekar, semburan api emas, dan sulit memisahkan bagian atas dan bawah. Pisau pencuri, jangan merajalela. Fan Wanxing juga memulihkan indranya pada saat ini. Dan tiba-tiba dia mengorbankan kipasku, yang tampak seperti layar burung, tetapi mata burung semuanya dilemparkan oleh bintang. Di mata burung, ada juga segel suci di langit, yang sederhana dan misterius. Dan dengan kipas, itu sebenarnya adalah formasi yang meledak ke langit. Ledakan. Penggemarku ini pasti seorang prajurit kaisar. Dengan hanya satu kipas, langit runtuh dan bintang-bintang bergetar. Qin Yichen hanya merasa seolah-olah dia telah dibombardir di bawah Jiu Yu. Dan tanda ilahi yang dibentuk oleh mata burung itu lebih seperti penindasan gunung raksasa, membuatnya sulit untuk berdiri. Keluar. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen meledak. Kaisar Bihai berjuang untuk mendukungnya. Dan di dalam tubuhnya, mata air kuning secara bertahap mulai bergejolak. Qin Yichen merasakannya. Matanya bersinar. Tetapi dia tidak merasa bersyukur. Raja Dewa Huangquan, bantu aku hari ini dan hitung Feng Mou berhutang budi padamu. Namun, diri Qin Yichen yang tampaknya sempurna menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bisakah Anda memberi saya roda surga? Qin Yichen tidak lagi memperhatikan Huangquan yang masih bergelombang dalam sekejap. Benar saja, Raja Dewa tidak bisa dipercaya sama sekali. Qin Yichen mengangkat matanya. Semangat juangnya tetap ada. Tetapi dia terguncang. Dia masih bisa menahannya. Tetapi permaisuri Nuwa tidak bisa menahannya. Bahkan jika ada batu yang memenuhi langit di tangan, kali ini, orang-orang ini tidak terikat oleh perbuatan surgawi. Bahkan Hua Jingnan dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Bai Wuji. Kaisar Iblis berjubah abu-abu dari klan Xiawang, dan Golden Crow Silang, sudah seperti dewa bela diri, menunjukkan kekuatan naga sejati klan Huaxu. Namun, hanya ada satu permaisuri Nuwa. Melihatnya, Dewa Kaisar Jiuli sangat agung dan agung di bawah telapak tangan masing-masing dewa. Kedua tetua umat manusia hanya dapat bekerja sama untuk mendukung. Meskipun Ke Tiangxuan tidak peduli apakah dia menginginkannya atau tidak, kekuatan tempur Bai Chang tidak kalah dengannya. Dan dia adalah salah satu wakil kepala klan Bais. Yang pertama hanya mundur dengan mantap, dengan pendarahan dari mulut dan hidungnya.